Halo semua, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan manajemen risiko sumber daya lahan di Jember, di mana ini merupakan tugas UAS evaluasi sumber daya lahan, di mana ada dosen pengampunya Bu Rindang Alfia STMT dan Renda Sebelum Haji STMT JAPM, dan perempuan ini disusun oleh saya sendiri yang merupakan mahasiswa Universitas Jember Fakultas Teknik Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota dengan nama Aziz Akmal Putra dan NIM 191910501071. Topik pembahasan pada PowerPoint kali ini yaitu yang pertama ada identifikasi supply, yang kedua ada analisis risiko bencana, dan yang ketiga adalah analisis jalur evakuasi. Yang pertama latar belakang. Kabupaten Jember merupakan salah satu kawasan pesisir pantai selatan Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi wisata bahari keindahan pantai. Salah satu wisata bahari menjadi destinasi wisata di Kabupaten Jember, yaitu Pantai Puger di Kecamatan Puger. Kecamatan Puger termasuk dalam zona pesisir pantai selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, yang memiliki potensi kerawanan terhadap bencana tsunami. Wilayah desa yang termasuk dalam pesisir Kecamatan Puger yaitu Desa Puger Kulon, Puger Wetan, Mojo Mulyo, dan Mojosari. Berikut merupakan peta dari Kabupaten Jember dan peta dari Kecamatan Puger, di mana di titik ini yang ada di pos merupakan di mana letak Puger, pantai Puger tersebut. Next. Dan kita masuk dalam pembahasan yang pertama yaitu identifikasi supply. Dalam identifikasi supply ini gunanya yaitu untuk mengidentifikasi daya tarik wisata yang ditawarkan menggunakan variabel supply pariwisata dengan parameter antara lain daya tarik yang meliputi daya tarik wisata alam, buatan dan budaya, jenis kegiatan wisata, kondisi, dan persebaran prasarana dan aksesibilitas. Kemudian dipetakan menjadi peta persebaran daya tarik wisata alam, buatan dan budaya, persebaran sarana dan prasarana pariwisata, dan peta persebaran kegiatan wisatawan di Pantai Puger, Kabupaten Jember. Dan berikut merupakan skema identifikasi suplai wisata, mulai dari suplai pariwisata, turun menuju daya tarik wisata, jenis kegiatan, sarana prasarana, dan aksesibilitas, di mana keempat hal tersebut menjadi identifikasi suplai pariwisata. Dan dari identifikasi tersebut menghasilkan peta persebaran daya tarik wisata, peta persebaran sarana wisata, dan peta persebaran titik-titik kegiatan wisatawan. Dan berikut dapat dilihat peta daya tarik wisata dan jenis kegiatan wisatawan. Di mana daya tarik wisata Puger terletak pada bahaya tinggi dan sedang. Lokasi daya tarik wisata yang terletak pada tingkat bahaya tsunami tinggi antara lain Pantai Pancer, muara Sungai Bedadung, bangunan breakwater, pasar ikan TBI Puger, dan pelabuhan pendaratan ikan. Selanjutnya tulis PBI Puger. Sedangkan lokasi daya tarik wisata terletak pada tingkat bahaya tsunami sedang adalah tempat pembuatan perahu kayu manual. Adanya berbagai macam daya tarik wisata yang ditawarkan di Pantai Puger, mempengaruhi wisatawan dalam melakukan berbagai jenis kegiatan wisata. Jenis kegiatan wisata yang bisa dilakukan oleh wisatawan di Pantai Puger yaitu seperti berenang, memancing, menyelam, dan hal lain sebagainya. Next, ke peta hierarki jaringan jalan. Hierarki jaringan jalan yang terdapat di Kecamatan Puger terdiri dari hierarki jaringan jalan arteri, kolektor sekunder, lokal sekunder, dan lingkungan. Di mana kondisi jaringan jalan pada Puger sendiri menuju TPI Puger sudah menggunakan pekerasan berupa aspal dengan lebar 6 meter. Dan selanjutnya ada analisis risiko bencana. Perhitungan risiko bencana menggunakan 3 variabel, yaitu bahaya, kerentanan, kapasitas, dan kapasitas. Ada 3. Teknik analisis yang digunakan dalam analisis risiko bencana
menggunakan teknik pembobotan dan overlay peta antara peta bahaya tsunami, peta kerentanan, mau itu fisik, sosial, dan ekonomi, dan peta kapasitas. Perhitungan risiko bencana menggunakan persamaan seperti di bawah ini, yaitu risiko sama dengan bahaya dan kerentanan dibagi kapasitas. Sedangkan perhitungan risiko bencana menunjukkan semakin tinggi tingkat bahaya, kerentanan, dan semakin rendah tingkat kapasitas masyarakat di suatu kawasan. Maka, semakin tinggi risiko bencana. Skema analisis risiko bencana tsunami di pesisir pantai Puger dapat dilihat seperti di samping. Di mana ada bahaya tinggi, bahaya sedang, dan bahaya rendah itu termasuk peta bahaya tsunami. Untuk kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi itu merupakan peta kerentanan. Dan pengetahuan terhadap bencana, kebijakan dari pemerintah, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya merupakan peta kapasitas, di mana peta-peta tersebut merupakan analisis risiko bencana dengan teknik pembobotan dan overlay peta bahaya, kerentanan, dan kapasitas, di mana outputnya yaitu kawasan dengan risiko bencana tinggi, sedang, dan rendah dapat diketahui. Next, dan berikut merupakan peta bahaya tsunami pesisir pantai Puger. Penentuan daerah potensial bahaya bencana tsunami menggunakan acuan peta bahaya tsunami dilakukan oleh Jerman Indonesia Tsunami Early Warning System pada tahun 2007. Berdasarkan pada kedalaman air, topografi, ketinggian gelombang, kedalaman arus, jarak genangan, dan tinggi run-up, serta skenario bahaya tsunami. Klasifikasi kategori bahaya tsunami berdasarkan kisaran tinggi gelombang menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG. Klasifikasi kategori bahaya tsunami menunjukkan daerah dengan warna merah yang mungkin terkena dampak tsunami besar dengan ketinggian gelombang 3 meter hingga lebih dari 3 meter. Daerah dengan warna kuning menunjukkan daerah yang mungkin terkena dampak tsunami sedang dengan ketinggian gelombang 0,5 meter kurang dari 3 meter. Dan sedangkan daerah dengan warna yang hijau menunjukkan daerah yang memiliki kemungkinan kecil terkena dampak tsunami dengan ketinggian gelombang antara 0,1 meter sampai kurang dari 0,5 meter. Peta bahaya tsunami memberikan informasi tentang kemungkinan tingkat bahaya tsunami tinggi, sedang, dan rendah, dan luas wilayah setiap desa berdasarkan tingkat bahaya tsunami. Kita next. Dan berikut merupakan analisis risiko bencana. Ini adalah tabel penilaian kerentanan pesisir Puger, di mana untuk Puger Kulon dengan skor 5 mempunyai kerentanan fisik dengan klasifikasi sedang. Hanya Mojo Mulyo dengan skor 2 yang kerentanan fisiknya rendah. Untuk kerentanan sosial pada desa Puger Kulon dan Puger Wetan termasuk rendah, dan untuk ekonomi Puger Kulon dan Puger Wetan juga termasuk rendah. Tapi untuk klasifikasi kerentanan yang sangat rendah yaitu Puger Wetan. Dan di bawahnya ada tabel kapasitas pesisir Puger, di mana hasil penilaian kerentanan pesisir Puger menunjukkan bahwa desa Puger Kulon termasuk dalam klasifikasi sedang. Desa Puger ya benar, di mana dapat dilihat parameternya di Puger Kulon sudah siap semua untuk pengetahuan tentang bencana, kebijakan pengurangan risiko, pencegahan kedaruratan, sistem peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya. Dan di Puger Wetan juga sudah siap semua, karena mereka merupakan tempat yang rentan terhadap bahaya. Sedangkan di Majamulyo dan Mojosari masih tidak siap sama sekali. Next. Dan berikut merupakan peta risiko bencana tsunami. Peta ini menunjukkan desa Mojosari dan desa Mojomulyo berada pada tingkat risiko bencana tsunami tinggi. Karena kedua desa memiliki tingkat kapasitas masyarakat yang tidak siap dalam menghadapi bencana dan tingkat kerentanan yang tinggi. Lokasi wisata pesisir Puger terletak pada tingkat risiko tinggi dan sedang. Pantai Pancar meliputi daya tarik wisata muara Sungai Bedadung dan Breakwater terletak pada tingkat risiko bencana tsunami tinggi. Wisata TPI Puger dan PPI terletak pada tingkat risiko bencana tsunami sedang.
Letak daya tarik wisata Pantai Puger pada tingkat risiko bencana di pesisir Pantai Puger disajikan, seperti dalam tabel yang akan saya tunjukkan berikut ini. Jadi pada Pantai Pancar daya tarik wisatanya itu ada pantainya, ada muara sungai, dan ada breakwater. Dan di Pantai Puger ada pelabuhan pendaratan ikan atau biasa disebut PI, ada pasar ikan, dan tempat pembuatan perahu manual. Di mana pada Pantai Pancar tingkat risiko bencananya sangat tinggi, sedangkan di Pantai Puger masih di tengah-tengah, yaitu di sedang. Dan next, setelah itu ada analisis jalur evakuasi. Pada analisis jalur evakuasi, pada analisis jalur terpendek dengan metode all or nothing mengasumsikan bahwa pemilihan rute yang akan dilalui meminimumkan waktu perjalanan sehingga tergantung pada karakteristik jalan. Teknik analisis dengan menggunakan network analisis untuk mengetahui jalur tercepat menuju titik evakuasi. Kondisi berjalan kaki dan rata-rata kecepatan berjalan saat evakuasi bencana yaitu 1,07 meter per detik. Dan titik evakuasi yang akan ditentukan harus dapat melayani dan menampung kebutuhan ruang terhadap pengungsi yang akan ditampung. Dimana setelah dianalisis, kira-kira membutuhkan ruang dengan minimum luasnya yaitu 1,64 meter persegi. Dan berikut pembukaan tabel titik evakuasi pesisir Pantai Puger. Dimana pada desa Puger Kulon, titik evakuasi itu ada di kantor kecamatan Puger dengan luasnya 5.468. Dan di puskesmas kecamatan Puger, luasnya bangunannya yaitu 6.340 meter persegi. Itu ada kantor Koramil Kecamatan Puger dengan luas 1.856 dan ada SD Negeri Puger Kulon 3, di mana perkiraan jumlah orang yang dapat ditampung yaitu 9.024 orang. Dan di Desa Puger Wetan sendiri ada Masjid Jami Al-Ikhlas dengan luas 4.930 meter persegi. Ada Masjid Al-Mujahidin dengan luas 2.860 meter persegi. Ada lapangan 1 yaitu tempat evakuasi akhir BPBD dengan 5.400 meter persegi. Dan yang terakhir ada Masjid Nurul Huda, di mana dengan luasnya 4.730 meter persegi. Di mana di Puger Wetan sendiri jumlah orang yang dapat ditampung yaitu 7.320 orang. Sedangkan di Desa Mojomulyo hanya ada 3 titik evakuasi, yaitu lahan kosong, SDN Mojomulyo 1 dan kantor desa Mojomulyo dengan perkiraan jumlah orang yang dapat ditampung yaitu 8.375. Sedangkan di Desa Mojosari hanya ada kantor desa Mojosari dengan luasnya sendiri 5.076 meter persegi dan dapat menampung 3.027 orang. Next. Dan berikut merupakan peta jalur evakuasi di mana penentuan titik evakuasi bencana tsunami di pesisir Pantai Puger ditentukan berdasarkan kriteria berada pada daerah aman bahaya tsunami, memiliki luas yang cukup, menampung jumlah pengungsi. Bangunan digunakan merupakan fasilitas umum atau orientasi pada pelayanan umum seperti perkantoran, sekolah, peribadatan, dan lain-lain. Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat 13 titik evakuasi yang terdapat di pesisir Pantai Puger. Dan ada 3 titik evakuasi existing yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat menjadi BPBD Kabupaten Jember, yaitu Masjid Darul Mutakin yang ada di Desa Grenden, Masjid Nurul Huda, dan lapangan yang terletak di Desa Puger Kulon. Titik evakuasi tambahan di pesisir Pantai Puger antara lain kantor desa Mojomulyo, Sekolah Dasar Negeri Mojomulyo 1, dan yang lainnya yang sudah saya sebutkan di tabel sebelumnya. Sedangkan perencanaan jalur evakuasi wisata Pantai Puger dibagi menjadi 2 jalur untuk destinasi wisata Pantai Pancar dan Tebek Puger. Jalur evakuasi destinasi wisata Pantai Pancar diarahkan menuju tempat evakuasi sementara SDN Puger Kulon 3. Kemudian wisatawan TPI sendiri
Kemudian untuk wisatawan TPI Buger sendiri diarahkan menuju kantor Kecamatan Buger dan Masjid Mujahidin Desa Buger Kulon. Dan itu merupakan pembahasannya. Setelah itu ada yang terakhir yang sangat penting, yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer, muara Sungai Bedadung, dan bangunan breakwater terletak pada tingkat bahaya tsunami tinggi. Jenis kegiatan wisatawan yang banyak dilakukan yaitu berenang, memancing, menikmati pemandangan alam, dan naik perahu. Daya tarik wisata yang berada pada tingkat bahaya tsunami sedang yaitu TPI Buger, pasar ikan, PPI, dan tempat pembuatan perahu kayu manual. Jenis kegiatan yang dilakukan antara lain menikmati pemandangan alam, membeli ikan laut dan hasil olahan laut, melihat pembuatan perahu manual, dan mengambil foto. Berdasarkan hasil analisa risiko bencana yang sudah saya jelaskan tadi di atas, terdapat dua desa yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi, yaitu Desa Mojosari dan Desa Mojomulyo. Desa Puger Kulon memiliki risiko tinggi dan sedang terhadap bencana. Desa Puger Kulon memiliki risiko sangat tinggi, sedang dan rendah terhadap bencana tsunami. Daya tarik wisata yang terletak pada tingkat risiko bencana tinggi antara lain Pantai Pancer, muara Sungai Bedadung, dan bangunan breakwater. Daya tarik wisata yang terletak pada tingkat risiko bencana sedang yaitu pasar ikan, PPI, dan tempat pembuatan perahu manual. Terdapat 13 titik evakuasi yang terdapat di pesisir Pantai Buger, dan ada 3 titik evakuasi existing yang telah ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Jember, yaitu Masjid Darul Mutakin letak di Desa Glenden, Masjid Nurul Huda dan lapangan letak di Desa Buger Kulon. Setelah itu kita masuk ke sarannya. Saran bagi pemerintah dan pengelola wisata. Kajian risiko bencana tsunami pesisir Pantai Buger dapat dijadikan masukan dalam pembuatan rencana detail tata ruang Kecamatan Buger dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jember yang berbasis mitigasi bencana tsunami, melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait jalur evakuasi dan tangkap darurat bencana secara rutin dan merata, menyiapkan peta jalur evakuasi yang lebih detail dan mudah dipahami, menempatkan rambu-rambu terkait jalur evakuasi di kawasan permukiman dan destinasi wisata, membuat kebijakan terkait pengembangan wisata pesisir Pantai Buger yang berbasis mitigasi bencana tsunami, menyiapkan peta jalur evakuasi bagi wisatawan, dan menambahkan fasilitas seperti sarana kesehatan dan keamanan. Sedangkan saran bagi masyarakat dan wisatawan yaitu masyarakat pesisir Pantai Buger mengikuti pelatihan dan sosialisasi terkait tanggap darurat bencana, di mana masyarakat dan wisatawan diharapkan memahami dan mempunyai peta jalur evakuasi dan titik-titik evakuasi. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa di waktu berikutnya. Bye-bye.